Halo teman-teman, kali ini kita membahas tentang FET, Field Effect Transistor atau transistor efek medan. Jadi transistor ini pada prinsipnya sama, secara umum adalah penguat gitu. Tetapi cara kerjanya sedikit lain dibanding dengan transistor BJT ya. BJT, Bipolar Junction Transistor. Oke. Bedanya seperti apa? Nah, dari simbol saja juga sudah beda. Simbol ini pun juga cerdik ya. Jadi kalau kita punya transistor BJT, kita akan punya sebuah transistor dengan kaki basis, kolektor, dan emitor. Dan transistor efek medan atau FET itu simbolnya seperti ini. Jadi ini D, S, G, gate, drain, source. Perhatikan apa bedanya antara ini dan ini? Kan sama-sama 3 kaki. Iya, sama-sama 3 kaki. Tetapi yang membedakan adalah panah. Di sini panahnya di gate ya. Sedangkan di transistor basisnya tidak ada panahnya. Oke. Kemudian apa untungnya di situ? Nah, untuk pengontrol di sini transistor kaki pengontrolnya di BJT itu adalah kaki basis, sedangkan di FET itu adalah kaki gate. Sehingga perhatikan, kalau panahnya di gate, terus alurnya arusnya itu dari D ke S atau S ke D, atau seharusnya itu arusnya seperti apa? Nah, kalau seperti ini di kolektor emitor B dengan ini transistor NPN, itu kita tahu arusnya dari kolektor ke emitor harus seperti itu. Jadi VCC-nya harus dipasang seperti itu, harusnya mengalir seperti itu karena panahnya ke sana. Nah, untuk di FET itu bebas, jadi arusnya dari D ke S juga bisa, dari S ke D juga bisa. G-nya pengontrol dalam artian harusnya yang mengalir seberapa besar. Itu. Ini sebenarnya sama dengan basis juga, harus yang mengalir seberapa besar, itu pengontrolnya. Cuma J dan E-nya polaritasnya tidak boleh dibalik, sedangkan di FET itu boleh. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan keduanya, pengontrolnya kalau BJT adalah harus basis, sedangkan untuk FET itu adalah tegangan. Jadi kita tahu di transistor dulu kita akan punya IC. IC adalah beta IB. Jadi arus kolektor dikontrol oleh arus basis. Jadi besarnya adalah perbesaran transistor itu, penguatan transistor itu dikalikan arus basis. Nah, agak beda nanti dengan FET. Kok pakai tekanan? Jadi bagaimana cara kerjanya? Cara kerja FET itu mirip dengan kanal, saluran air dengan krannya, atau mungkin bukan krannya, anggap aja kran. Ingat, saluran air yang mengalir adalah air, sedangkan krannya itu bukan air. Nah, itu maksudnya. Kalau di transistor BJT itu krannya itu juga air. Kita mengontrol saluran air dengan arus air juga. Sedangkan di FET itu krannya ya kran saja, tidak ada arus airnya. Seperti itu. Misal kita analogikan seperti itu. Jadi gimana gambar FET itu? Kita akan punya seperti ini ya. Sebuah tergantung tipenya, kita akan punya misal yang tipe seperti ini. Sebuah semikonduktor dengan semikonduktor bertipe N seperti ini, dan di samping seperti ini. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena belum ada namanya. Kita beri nama saja ya. Oke. Kita buat ini DS dan ini adalah G. Ini adalah sebuah FET
dengan kanal N, jadi salurannya adalah semikonduktor bertipe N, dengan gate-nya, gerbangnya itu bertipe P. Nah, D, karena ini adalah saluran, maka akan ada, perhatikan juga bahwa ini bebas, jadi ya mengalir kemana, ke sana atau ke sana, karena hanya bagaimana dia bisa mengalir kalau P-nya terbuka. Bagaimana kok bisa dikontrol? Nah, ini dialiri, dikasih tegangan, maka dia akan bisa menutup atau membuka atau melebar atau menyempit kanal ini. Jadi kanal ini, sehingga lebar sempitnya kanal ini mempengaruhi arus yang mengalir dari D ke S atau S ke D, seperti itu. Tipe berikutnya sebenarnya sama bentuknya ya, tapi di sini kanalnya adalah P dengan gate-nya N. Di tipe N, pembawa, ketika kita bilang arus mengalir di JFET tipe N, kanal N, maka yang mengalir adalah elektron, sedangkan yang tipe P, kanal tipe P, yang mengalir adalah hole. Bukan mengalir, carrier-nya ya. Carrier-nya adalah elektron dan hole. Simbol ini adalah JFET tipe N, kanal N. Sedangkan untuk P, kanal P, kita akan punya simbol yang mirip D sama S-nya, tetapi panahnya keluar. Untuk perhatikan, panahnya itu berada di G, karena yang membedakan adalah N dan P. Saya tadi bilang bahwa D dan S bisa ditukar untuk JFET yang umum, tetapi ada beberapa tipe FET yang asimetris. Artinya kita punya D dan punya S, tapi G-nya itu tidak tepat di tengah. Nah, itu kelakuannya sudah lain. Jadi asimetris dalam artian D ke S harusnya sekian, tapi S ke D-nya harusnya juga beda. Jadi besar arusnya yang mengalir tidak sama jika tegangannya dibalik, misalnya seperti itu. Itu namanya FET yang asimetris, berguna di keadaan tertentu, jadi untuk aplikasi khusus. Bagaimana operasinya? Kita akan gunakan satu tipe JFET yang ini ya. Ngapain saya hapus ya? Saya gambar ulang. JFET kanalnya N dengan gate-nya B. Kita punya D dan S di sini. Ini adalah G. G-nya 2. Aslinya 2, tetapi di beberapa FET itu kakinya yang keluar satu saja karena kakinya bisa digandeng. Oke. Jadi jika kita beri beda potensial antara D dan S, apa yang terjadi? Maka akan ada aliran arus ke sana. Di beberapa buku alirannya kebalik. Yang dilihat adalah aliran elektronnya. Arus listrik kan aliran proton, tapi aslinya yang mengalir adalah elektron. Nah, jadi harusnya mengalir ke sana. Nah, ini disebut sebagai ID, arus drain, atau IS. Jadi sebenarnya di kondisi gate yang tidak tersambung kemana-mana, disconnect seperti ini, maka kita akan punya ID sama dengan IS. Kemudian VDS-nya ya senilai ini. Ini kita sebut sebagai VDS. Seberapa besar ID-nya? ID atau IS ini tergantung pada VDS-nya dan RDS. Jadi ini ada R-nya juga kan, hambatan dalam, hambatan internal DS. Skenario lain yaitu gate-nya kita
source kan, kita ground kan, jadi kita sambung ke sini. Ini akan menyebabkan IG nilainya 0, zero gate current. Tegangannya juga 0. Apa yang terjadi seperti ini? Sama, tetap ada aliran arus dari D ke S jika arah tegangannya seperti ini ya, plusnya ke sana, D ke S dengan IG sama dengan 0. Apa yang terjadi dengan IG sama dengan 0? Kanalnya tetap terbuka. Kanalnya tetap terbuka. Bagaimana jika misal gate ini kita beri tegangan? Tadi kan disconnect saja, kemudian sekarang kita beri tegangan. Jadi bagaimana jika kita beri tegangan? Perhatikan tegangannya ya. Gabungkan itu. Bagaimana jika biar aman kita beri ground di sini ya, biar aman. Oke, jadi source ini titik apa ya namanya? Titik ground ya. Titik acuannya itu di sini. Jadi kita sebut dia sebagai positif ke sana, ini kita sebut sebagai negatif terhadap source. Nah, apa yang terjadi jika G kita beri tegangan negatif? Yang terjadi adalah gerbang ini akan menjadi menyempit sehingga ID menjadi lebih kecil. Jadi ID atau S, jadi pokoknya arus yang mengalir ke sini karena kanalnya menyempit, maka dia menjadi lebih kecil arusnya. Ini adalah cara bias FET yang normal ya. Biasanya seperti ini. Jadi G-nya negatif. Nilai tegangan VG-nya, VGS itu negatif. Dan ID tergantung terhadap nilai VGS. Bagaimana jika VGS-nya semakin diperbesar negatifnya atau semakin negatif? Maka kanal ini akan semakin menyempit dan pada suatu saat dia akan tertutup sepenuhnya sehingga ID 0. Keadaan ID 0 ini disebut sebagai VGS off, gate source cut off voltage, tegangan cut off GS. Bagaimana dengan kanal P? Hanya kebalikannya saja. Jadi GS-nya positif kalau untuk P ya. Sekarang kita lihat kelakuannya bagaimana VGS ini terhadap VDS atau terhadap ID. Kita hapus lagi. Gunakan yang ini ya. Oke. Bagaimana misal kita punya G yang kita groundkan, terus kita punya D yang kita groundkan juga dan S yang kita groundkan. Jadi kita punya kelihatan ya. Kita groundkan. Oke. Berapakah IDS? Nah, IDS ini tergantung terhadap VDS sebenarnya ya. Jadi kita punya IDS itu nilainya tergantung pada VDS, tetapi tergantungnya juga terhadap VGS juga. Nah, bagaimana jika VGS-nya 0? Kita tahu tadi jika VGS-nya 0, maka kanalnya itu maksimal, jadi kanalnya melebar maksimal, sehingga tadi kita tahu ID-nya hanya bergantung pada VDS, tetapi bergantungnya juga ada aturannya. Jadi secara hukum itu kita punya ini ya, misal ini VDS, kemudian kita punya IDS,
Maka hukum V dan I biasanya seperti ini ya, seperti linear. Nah, tapi ada suatu saat ketika VDS-nya kita naikkan terus, kita tahu bahwa ada batas di kanal itu. Kanal itu kan ada pintunya. Bagaimana jika elektronnya kita tambah terus? Ada suatu saat ketika harus jenuh, tidak bisa bertambah banyak lagi. Nah, kita punya grafik ini. Misal ketika VGS sama dengan 0. Ini disebut sebagai ID. Ini ID GS. Harus D saat GS sekian. Kita sebut apa bagian ini? Kok bagiannya ada dua? Nah, ini kita sebut sebagai daerah hukum atau ohmic region, dan ini pinch off, bagian kecekik di kanal maksudnya ya. Jadi sudah kanalnya itu kapasitasnya maksimal, nggak bisa lebih banyak lagi. Bagaimana kalau tegangannya kecil kok bisa? Iya, karena di kanal itu harus yang mengalir elektronnya kecil. Jadi saya gambar kanal lagi. Jika elektronnya sedikit, dari D ke S misalnya, maka berlaku seperti ini ya. Tegangannya kita naikkan, maka elektronnya semakin besar. Nah, tapi ada suatu saat ketika ini dinaikkan terus, elektronnya itu kan banyak sebenarnya, tetapi karena kapasitasnya kanal ini segitu, maka elektronnya tidak bisa lebih banyak lagi. Itu yang disebut sebagai pinch off. Jadi sudah harusnya ya segitu terus, dibatasi oleh besarnya jalannya. ID maksimum terjadi ketika VGS sama dengan 0. Seperti kita tahu tadi, VGS itu bisa kita turunkan ya untuk kanal N, itu bisa menjadi negatif dan seterusnya. Bagaimana jika VGS kita ubah? Nah, ini tadi kan VGS-nya sama dengan 0 ya. Jika VGS-nya negatif, maka kita akan punya daerah yang beda lagi ya. Lebih kecil lagi VGS-nya, lebih negatif lagi, maka kita akan punya daerah seperti ini. Ada suatu saat nanti IDS itu nilainya di VGS tertentu, misal plus min 4 volt, biasanya min 4 volt, itu ID-nya sudah 0. Itu disebut sebagai VGS off. Jika kita punya VGS off adalah min 4 volt, maka kita sebut VP itu 4 volt. Tegangan G yang membuat ID nilainya 0. Jadi bagaimana hubungan antara VGS dan ID? Nah, kita punya grafik lain. Nanti kan IDS dengan VDS. Bagaimana dengan VDS dengan VGS atau VGS dengan ID? Nah, kita punya ini. Misal ini adalah ID dan kita punya sumbu X-nya adalah VGS. Nah, perhatikan bahwa VGS itu negatif ya, maka kita akan punya grafik seperti ini. Semakin negatif VGS, maka semakin kecil ID, dan ada suatu saat VGS off di sini, maka ID nilainya 0. Dan lihat di VGS sama dengan 0, ID-nya adalah maksimal. Jadi ini biasanya disebut sebagai karakteristik transfer ya. Oke. Bagaimana hubungannya antara ID dengan VGS? Nah, dari karakteristik transfer ini kita akan punya ini. Jadi ID adalah IDSS. IDSS itu ini ID saat
VGS-nya 0. Kemudian yang dikalikan 1 min VGS per VGS off. VGS off itu adalah ini. Jadi VGS-nya berapa? Kita akan tahu ID-nya. Jadi yang diketahui harus apa? IDSS ini. Dan VGS off. Dari situ kita akan tahu dari VGS, maka kita akan tahu ID-nya. Demikian sharing tentang FET untuk kali ini.